para pemuda kita gitu, yang menurut sudah beberapa kali kita sepelekan karena sudah terbiasanya kita kalau kita lihat nih habit apa kebiasaan dari golong rendah menurut kita begitu ya, tapi itu secara Kenalin, nama aku Lara Audia, kerap dipanggil Laras. sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat 2022. menurut kita semua itu agak sampah juga ya gitu. Padahal kan kita ini sebenarnya agent of change ya. Oke, alhamdulillah akhirnya bergabung juga. Ya masih bermasalah Bu, karena ya HP rusak, IG juga ikut rusak deh. Oh gitu. Nasib nggak hafal kata sandi ya gitu deh. Mungkin saatnya upgrade. Itu sudah seri 14 sekarang. Amin. Oke. Coba ini dulu di perkenalan diri dulu gitu, Dek. Siapa saya ini gitu dari Duta Lingkungan, karena kami kan masih banyak juga ya, kita nih ternyata baru tahu kalau misalkan ada yang namanya Duta Lingkungan gitu. Nah, kemudian apa saja ininya program-programnya, kemudian bagaimana ya, itu bisa diperkenalkan dulu lah biar kita semua sama-sama tahu. Halo teman-teman, di sini udah ada 8 orang, 10 orang, keren juga nih banyak. Kenalin, nama aku Lara Audia, akrab dipanggil Lara. Sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat 2022. Nah, jadi Duta Lingkungan ini sebetulnya sudah ada sejak 2016. Nah, cuman waktu itu 2016 sampai dengan 2018 itu skalanya masih Lombok Tengah. Nah, karena alhamdulillah eksis dan dilirik juga oleh pemerintah, alhamdulillahnya itu kami sudah mengepakkan sayap lah gitu bahasanya, jadi ke Nusa Tenggara Barat. Itu mulai pada tahun 2019 sampai saat ini dan seterusnya. Kita sekarang ini lingkungan kita sedang bermasalah banget ya. Dari hal-hal terkecil pun secara struktural, dari hal yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu, sampai yang kayak banjir itu menjadi hal yang sudah lumrah gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ekosistem kita sedang terganggu. Tapi itu menjadi kayak yang apa sih ya bahasanya, kayak budaya Indonesia gitu. Budaya yang perlu, kalau perlu kayaknya didaftarin ke PBB tuh, budaya Indonesia banjir setiap tahun. Kalau misalkan hujan udah deras tuh udah pasti notabene bakal banjir gitu ya. Mengenai kondisi lingkungan kita saat ini, coba gimana sih kira-kira menurut pandangan Ibu Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat gitu, baik secara lokal, secara regional maupun secara nasional lah gitu. Kalau kita bicara soal lingkungan ya, sebetulnya ini tuh topik atau persoalan yang sangat dekat sama kita begitu. Tapi dia saking dekatnya, kadang dia tidak terlalu muncul di permukaan. Nah, sekalinya dia muncul, dan karena sudah beberapa kali kita sepelekan, karena sudah terbiasanya kita menyepelekan begitu, akhirnya sekalinya muncul, ini merupakan menjadi suatu topik yang sangat bombastis gitu. Karena ini sekalinya kita sadar, wah luar biasa juga dampak dari kelengahan kita tersebut. Kalau kita melihat kondisi lingkungan yang oke deh, kita bicara sampah, jumlah produksi sampah ya Bu ya, itu meningkat sebanyak 1,5%, yang which is itu walaupun angkanya tergolong rendah menurut kita begitu ya, tapi itu secara kuantiti di lapangan luar biasa sekali. Nominalnya besar, jadi 1,5-nya aja pasti gede banget lah. Gede banget, apalagi itu peningkatan begitu kan. Kemarin itu dia 2,6 ribuan ton per hari begitu, dan real data dari LHK begitu ya. Dan luar biasa juga kalau kita menarik kesimpulan dari si jumlah sampah tersebut, ini tanda tanya besar banget di Lombok khususnya. Apalagi kan kita di Lombok yang basis daerahnya itu adalah daerah wisata, yang banyak kemudian wisata-wisata kita tidak hanya memang berskala atau apa namanya berlevel nasional lagi lah, melainkan juga internasional. Nah, itu saat sudah sedemikian banyaknya yang dihasilkan, bagaimana di kemudian hari? Iya, akan berkelanjutan gitu ya, karena mengenai sampah ini sendiri, kalau pandangan saya gitu ya,
Jadi istilahnya dari hal-hal terkecil aja. Misalnya kita beli seblak itu tempatnya udah plastik, styrofoam dan lain-lain. Itu kan minimal 10 sampai 15 tahun ke depan itu tidak akan berubah ya habit untuk membungkus seblak menggunakan styrofoam dan plastik gitu. Nah, jadinya dari hal-hal sekecil ini aja itu sebenarnya akan berdampak besar gitu. Ini baru di satu tempat. Bayangkan saja itu di dagang sebelah di depan rumah saya aja gitu. Bagaimana secara lokal gitu ya, secara keseluruhan gitu, bahkan secara nasional. Lebih lagi kalau kita lihat nih habit apa kebiasaan dari para pemuda kita gitu, yang menurut saya, menurut kita semua itu agak sampah juga ya gitu. Padahal kan kita ini sebenarnya agent of change ya. Kita ini kan agent of change. Kemudian tapi kita itu tidak bisa menyandang peran kita sebagai agent of change itu sendiri, dikarenakan ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita sebenarnya tuh anggap sepele, padahal itu berdampak besar gitu. Nah, kira-kira menurut kamu gimana nih? Kayak misalnya, ini sebenarnya topik utamanya ya, topik utama dari pembicaraan kita malam ini, pemuda bangsa adalah sampah. Kenapa pemuda bangsa adalah sampah? Karena sebenarnya kita kan agent of change, tapi kita kerap kali melakukan hal-hal sepele yang sebenarnya berdampak besar pada lingkungan, seperti yang udah Lara bilang itu tadi. Nah, menurut Lara gimana nih peran pemuda bangsa kita sekarang ini yang katanya agent of change itu tadi terhadap keadaan lingkungan kita yang sudah sedemikian bobroknya itu tadi? Sebelum itu mungkin kita coba telah dulu aja deh apa mindset yang kemudian menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Lebih-lebih jangan jauh-jauh deh, kita barangkali pribadi begitu menganggap bahwasanya yang pertama sampah itu bukan tanggung jawab kita pribadi. Karena kita tahu sendiri bahwasannya ada petugas sampah, ada petugas yang bertanggung jawab lah untuk bagaimana kemudian juga ikut andil untuk membersihkan sampah tersebut. Nah, jadi dengan mindset tersebut, ya kalau sudah ada pemerintah, sudah ada petugas kebersihan, ya ngapain kita capek-capek buat tanggung jawab atas sampah? Ya walaupun itu sampah atas hasil kita sendiri. Toh juga ada orang yang lebih mungkin berperan untuk berfokus pada penanganan masalah sampah ini begitu. Lalu yang kedua, kita nggak takut sama konsekuensi yang kita hadapi karena dampaknya itu kita tidak melihat langsung atau tidak kita melihat secara konsisten. Karena ya dengan sampah ini ya sebetulnya ya kita nggak bicara soal masa depan lagi sebetulnya. Detik ini juga permasalahan sampah, permasalahan lingkungan sangat dekat dan juga saat ini nih sedang banyak banget yang diakibatkan oleh habit kita tersebut. Nah, terus juga ada tempat-tempat yang memang saat ini mungkin tidak secara keseluruhannya, tapi ada beberapa tempat, misalnya aja deh di sekolah, tempat turun ke SDN 1 Lebah Sempage di Armada, itu SD Bu ya, banget persediaan tempat sampah begitu. Jadi banyak orang Sesepele tong sampah ya. Iya, jadi mungkin banyak orang yang sadar, tetapi sadarnya itu pun tidak didukung oleh media yang memang apalagi sekelas sekolah atau sekelas tempat-tempat yang kemudian banyak didatangi layak, itu banget diadakan atau pengadaan bak sampah itu harus di Jadi antara kebiasaan yang turun temurun lah, bahasanya mendarah daging gitu ya. Kalau kita belah ini tangan kita itu mungkin yang keluar sampah ya, saking mendarah daging banget tuh tradisinya. Kita buang sampah sembarangan, terus kemudian didukung juga oleh fasilitas. Jadi memang sih agak mengganggu ya kalau misalkan saya juga ke tempat umum, terus saya udah bawa segerombolan sampah, tapi kemudian ke kiri dan ke kanan tuh ternyata nggak ada tong sampah. Jadi itu memang mengganggu banget, iya. Nah, tapi yang sebenarnya bikin lebih mengganggu lagi adalah fenomena yang membuat saya gatal gitu ya. Saya tuh paling benci banget sama orang yang naik kendaraan kemudian dengan santainya tuh buang sampah di jalan. Gitu. Seperti karena seperti kata Lara tadi, itu memang mereka berpikir itu merupakan hal sepele gitu.
it's nothing gitu, karena memang ya udah itu kan cuma di sana doang dan cuma saya doang yang buang sampah, ya udah habis ini enggak gitu kan, paling entar itu sampah bakal dipungut sama dinas kebersihan, tukang sapu atau siapapun itu gitu. Nah, akan tetapi secara tidak langsung dia itu sebenarnya sedang mempertontonkan gitu kepada halayak bahwa oh ternyata di daerah ini itu kita lumrah kok buang sampah sembarangan, buktinya banyak kok yang buang sampah sembarangan gitu kan. Nah jadinya mental-mental seperti ini yang sebenarnya harus diubah gitu. Kita nggak bisa terus-menerus membiarkan kebiasaan untuk buang sampah sembarangan atau bahkan kayak sesepele puntung rokok itu loh. Jadi kayak sempat itu kan banyak banget kan korbannya. Jadi mereka ngerokok di atas mobil, ngerokok di ini apa di motor, itu dianggap merupakan hal yang lumrah, ya itu kan hak asasi manusia saya gitu kan. Akan tetapi dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu walaupun itu sepele tapi kena mata orang, masuk ke hidung orang, banyak anak kecil dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut Lara nih, bagaimana sih caranya biar we cut the connection gitu? Gimana caranya kita memotong rantainya sampai di sini gitu? Mental-mental seperti ini, kalau misalkan dari apa tuh kebiasaan physically gitu, secara fisiknya kan kita bisa tegur langsung gitu kan, biar mereka dapat shock terapi. Jangan buang sampah sembarangan, kita tuh susah. Dia pasti bakal kaget kan. Oh iya saya bakal ambil gitu. Nah akan tetapi tidak akan menjamin mereka tidak akan melakukan hal tersebut di tempat lain yang tidak terlihat oleh siapapun gitu, kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kira-kira gimana sih nih menurut Lara gitu ya, untuk memotong rantai mental seperti ini apa nih yang mulai harus kita lakukan dari sekarang? Iya. Kadang orang mikirnya tuh ini hak asasi manusia, tapi apa dia harus menuntut hak sementara kewajibannya saja belum dia tunaikan. Lah, padahal kewajibannya itu ya nggak hanya soal haknya dia aja begitu. Banyak kok juga dampak di sekelilingnya kalau dia melakukan hal tersebut. Ini kemarin banget juga saya temukan lagi motoran dan ada mobil yang ya udah sembarangan aja buang puntung rokok, kayaknya nggak bisa banget gitu loh. Toh juga mungkin kalau saya dilihat, saya nggak kenal dia siapa, betul. Dan dia mana mungkin juga nanti untuk menegur saya. Iya betul. Itu luar biasa. Iya. Dan kalau sekarang sudah ada regulasi yang mendukung dan itu juga efektif pada saat ada CCTV yang memang melihat kejadian tersebut begitu. Suatu ini kan dia sifatnya gimana ya Bu ya? Karena kita orang hukum ya, kalau dia nggak delik aduan juga dia susah banget buat ditanganin begitu. Nah ini tuh diatur di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang memang dia tadi efektif pada saat yang memang ada daerah yang di sana ada CCTV-nya. Nah jadi kan dari sana sebetulnya juga kayaknya lumrah banget yang namanya buang sampah sembarangan, apalagi ini puntung rokok yang masih ada apinya begitu. Ya. Terus nanti gimana kalau misalnya kena matanya orang atau anggota tubuh dari orang lain yang terkena begitu. Jadi hal-hal tersebut kemudian tidak diperhatikan oleh si oknum begitu. Jadi kalau kita sebagai pemuda ya tadi Bu ya, agent of change begitu, yang benar-benar menjadi katalisator banget nih persoalan lingkungan ini. Karena yang namanya persoalan lingkungan ini kan bukan persoalan yang sepele aja. Dia nggak kalah hot juga kok sama isu politik, nggak kalah hot juga kok sama isu ekonomi, nggak kalah hotnya juga kok sama isu-isu yang lainnya begitu. Artinya yang namanya lingkungan ini kan dia tidak nantinya berdampak pada perseorangan saja, melainkan dia nanti menyeluruh. Iya, menyeluruh begitu. Satu yang memberikan perilaku yang tidak baik atas pencemaran lingkungan, terus juga nanti kan oke lah kalau ia melakukan hal tersebut di lingkungan sekitarnya aja. Gimana kalau dia melakukan hal tersebut di lingkungan lain, di lingkungan yang
banyak didatangi oleh orang-orang, Betul. tentunya dia akan menjadi suatu pelaku yang memang tidak hanya dia sendiri yang merasakan, melainkan juga generasi-generasi yang akan datang. Ini ada yang nanya sebenarnya mengenai puntung rokok tadi. Saya mau tanya, beberapa waktu lalu saya lihat ada orang buang sampah di jalan. Oh, bukan puntung rokok, buang sampah. Saya sempat tegur, suruh balik ambil sampahnya. Dia marah dan bilang kayak ada aturannya aja. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mau laporkan orang itu, saya harus kemana dan bagaimana cara pelaporannya dan bagaimana bunyi aturan tersebut serta tindakan apa atau langkah yang besar. Wah, lengkap sekali pertanyaannya pada pelanggar tersebut. Nah, ini sepertinya tadi udah dijelaskan ya oleh Kak Lara ya mengenai peraturannya buang sampah sembarangan, peraturan gimana tuh Kak? Coba di flashback lagi, mungkin tadi belum join nih. Ya, itu tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya, soal pengelolaan sampah yang memang dia efektif kalau ada CCTV yang memang melihat pelakunya terhadap lingkungan sekitar tempat dia. Ya, ya. Kalau tidak demikian, aja deh contohnya melihat orang atau kita langsung aja yang melakukan tindakan tersebut, ya nggak ada bukti konkret yang memang dapat memperberat bahwasannya dia melakukan tindakan tersebut. Dan juga sanksinya itu loh yang akan berdampak bagi si pelaku, namun tidak seperti yang lainnya. Jangan demikian. Dan kita juga kan kalau misalnya melewati sungai atau aliran lainnya kan jelas banget tuh. Jangan buang sampah dipaparkan juga di sana di papannya itu beserta regulasi yang terkait begitu. Tetapi karena minimnya atensi dari kita dan minimnya tindak lanjut dari si pemerintah yang memang berfokus pada hal tersebut, dan itulah yang kemudian menyebabkan kita sepele banget menganggap soal sampah ini. Gitu loh. Karena emang mungkin Lara aja ya yang jarang dengar soal bagaimana orang ditindaklanjuti atas dia membuang sampah begitu. Tapi kayaknya ibu juga deh. Iya. Ya, kayaknya nggak pernah banget selama saya kuliah di hukum. Betul. Nih ada yang saya dengar di karena dia membuang sampah sembarangan tuh nggak ada. Betul. Jadi paling itu kan karena ya seputar yang itu aja gitu kan. Masalah kayak yang serius pelecehan seksual aja kayak orang tuh males gitu kan, padahal itu sesuatu yang bombastis, betul. Apalagi masalah lingkungan yang orang pasti mikir kayak ya elah lingkungan doang gitu. Kayak secara kita we don't live in Singapura gitu kan. Kalau misalkan Singapura kan kita tuh kayak buang sampah aja langsung ditindak gitu kan katanya. Dan anehnya ya orang kita itu ketika keluar negeri itu bisa loh sebegitu taatnya terhadap aturan buang sampah sembarangan itu. Jadi mereka tuh sampai yang kayak kalau di luar negeri itu betul-betul dibacain satu-satu tuh tulisan di tong sampahnya itu. Jangan sampai mereka memasukkan sampah plastik ke sampah B3 misalnya kayak gitu kan. Jadi ya betul-betul Nah, kalau kita ngomong kayak gitu itu kan istilah kayak Singapura tuh masalah negara maju gitu ya, berkaitan dengan negara maju. Nah, kira-kira di Indonesia itu tidak bisa terjadi dikarenakan pertama tidak mental itu tadi, kedua fasilitas, dan ketiga apa memungkinkan nih Dek kalau misalkan hal itu terjadi dikarenakan oleh ekonomi gitu. Istilahnya kan itu Singapura negara maju gitu kan. Mereka negara maju, kemudian pendapatannya tinggi, terus itu mental orang-orangnya juga sudah teratur lah gitu. Walaupun ya ada sebagian kecil dari mereka yang pasti juga ya samalah kayak kita. Nah, apa kira-kira kita ini apabila kita itu hidup di tengah lingkungan yang perekonomiannya itu menengah ke bawah lah gitu, atau bisa kita bilang rendah lah kayak gitu, apakah kira-kira hal ini tuh akan mempengaruhi gitu terhadap mental buang sampah sembarangan itu tadi? Oke. NTB kan sekarang salah satu program kerja unggulan nih yang digaungkan oleh Pemprov itu adalah soal lingkungan, spesifiknya itu adalah zero waste ya. Nah, lagi di kampanyekan banget nih bagaimana dari rumah itu kita sudah memilah sampah sesuai dengan jenisnya begitu, agar nanti pada saat di tempat dia mudah untuk dikelola begitu. Tapi kalau alami secara realitanya gitu Bu ya, di tempat tinggal Lara ada petugas
kebersihan yang memang dia mengangkut sampah kita, tetapi tidak ada loh himbauan dari dia untuk ya mengingatkan kita aja deh memilah sampah sesuai dengan jenisnya, atau disediakan karung deh begitu, atau disediakan media yang lain deh agar kita juga setidaknya tergerak dari nol atau dari dini banget yaitu dari rumah tangga untuk kemudian bisa juga ikut serta memilah sampah dari rumah. Kita dihimbau aja nih untuk memilah sampah, karena yang namanya rumah tangga kan itu penghasil atau produksi sampah terbesarnya itu berasal dari rumah tangga begitu. Tapi kalau kemudian hal tidak diterapkan dengan metode yang Ara coba sebutkan tadi, ya bakalan susah. Betul. Karena masyarakat kita pun mereka awam apa sih itu sampah anorganik, organik, B3, yang mana tahu. Syukur buang sampah aja tuh udah merupakan prestasi bagi orang-orang atau masyarakat awam yang tidak sampah begitu. Jadi kalau kemudian kita ingin menerapkan metode tersebut, ya diberitahulah, Bu, besok kalau saya sudah jadwalnya ke sini, coba deh mulai dipilah sampah organik itu kayak gimana, anorganik itu kayak gimana, B3 itu kayak gimana. Ya seawam-awamnya orang kalau dia dihimbau terus-menerus, ada fasilitas yang mendukung, pasti bisa tersebut begitu. Jadi habit itu juga bakalan berasal dari metode yang kemudian juga akan secara berkelanjutan atau sustainable bakalan lama-lama juga menjamur begitu loh. Dan kalau kita contohkan lagi deh di luar negeri begitu ya, saya yakin mereka demikian itu sudah melalui tahap yang luar biasa panjangnya, tahap yang luar biasa sulitnya begitu. Karena yang namanya budaya kan adalah suatu hal yang sangat sulit untuk diubah begitu ya, apalagi habit buang sampah atau apalagi buang sampah sembarangan ini. Jadi kalau tidak disadarkan dengan hal-hal demikian, ya bakal sulit juga. Betul. Ini saya baca sih tadi ya. Ini ada pertanyaan yang menarik karena kita ngomongin masalah recycle tadi. Itu akan saya komentar di belakang karena saya tertarik tuh. Itu akan menjadi simpulan kita sepertinya. Dari hal terkecil seperti itu saja tidak ada perubahan ya. Bagaimana kita nggak hidupnya begitu-begitu aja mengenai berkaitan dengan sampah ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Ayu Rizal. Menurut Kak Lara sendiri, recycle sampah menjadi hal-hal yang reusable, bukankah hanya menjadikan sampah yang baru, Kak? Bukan mengurangi keberadaan jumlah sampah itu sendiri. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Ini dia masuk ke 3R kayaknya ya, reduce, reuse, recycle. Soal recycle, mungkin pada saat kita melakukan daur ulang, ada tambahan yang kemudian kita gunakan, tetapi itu tidak sebanding dengan sampah yang memang karakteristiknya atau misalnya juga plastik deh gitu. Itu tidak sebanding kok kuantitasnya juga dampaknya terhadap bagaimana kita mendaur ulang sampah begitu. Karena yang plastik anorganik itu kan jenis sampah yang paling lama terurai, bisa sampai 1000-an tahun begitu kan. Jadi menerapkan metode recycle tadi, ya akan ada kok dia timbulan sampah atas material yang mendukung. Misalnya aja deh kita coba buat vas bunga atau bunga begitu kan ada tambahan-tambahan lainnya yang memang menghasilkan sampah kembali. Tetapi kalau kita menilik dari sisi lain, ini sampah yang tadi menjadi persoalan terbesar kita, yaitu sampah plastik atau anorganik, dia teratasi melalui si metode recycle ini. Betul. Jadi enggak, ya. Kalau saya dengar ini penjelasan Lara ini, saya langsung inget nih sama kakak saya. Jadi kakak saya itu beliau salah satu dosen juga di Unram. Jadi dia itu punya inovasi yang namanya Konplas. Gitu. Nah, jadinya Konplas itu dia mendaur ulang plastik itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan di rumah tangga untuk membangun rumah. Seperti batako, jadi plafon, kemudian itu paving block, itu yang paling banyak paving block, sampai mereka itu kerjasama sama developer buat bikin paving block. Jadi itu betul-betul kuat, tebel gitu, dan itu dari
ratusan kilo sampah didaur ulang menjadi itu gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu yang terlalu pesimis ya. Sampah yang sampah yang di reuse lagi, yang di recycle lagi itu bakal lebih banyak gitu. Lebih banyak mengurangi daripada harus diam begitu saja, seperti kayak ada kan kita ketemu meme-meme di Twitter tuh, sampah Indomie dari zaman nenek buyut kita itu masih ada di dalam tanah, ditemukan gitu di dalam tanah gitu ya. Nah, itu karena saking udah lamanya. Nah, daripada dia di dalam tanah, mending dia jadi paving block aja gitu. Sampah yang mungkin bagi sebagian orang itu ya udahlah sampah hasil buangan atas sisa yang kita pakai sehari-hari begitu. Tapi kerennya bisa menyulap sampah plastik itu menjadi paving block yang memang metodenya itu dibakar. Oke, dibakar. Nah, ini selaras juga ya sama pertanyaan tadi. Dia dibakar dan kemudian dia dipadatkan dan juga lalu dicampurkan beserta dengan semen dan lain sebagainya, dan itu ketahanannya itu dia 10 kali lipat lebih tahan daripada paving block biasa. Nah, luar biasa. Contohnya kita ambil dari sana, ternyata sampah ini bukan perkara suatu hal yang menjijikan aja kok, tapi dia juga bisa bernilai ekonomis. Artinya ada plus minusnya juga. Sampah plastik tertanggulangi, tetapi karena metode pembakarannya itu yang dimana menghasilkan gas atau emisi begitu ya, karena hasil pembakaran tersebut. Nah, di sana kita harus menerapkan keseimbangan di mana ada tempat pembakaran. Nah, disitulah kita harus melakukan yang namanya penghijauan. Karena bagaimanapun juga kan tumbuhan atau pohon ini dia fungsinya bukan hanya menyerap air aja, tapi juga dia menyerap bagaimana gas atau karbon atau emisi yang sudah bisa dibilang mencemari udara begitu ya, tapi juga melalui metode penghijauan ini kita dapat di sana meminimalisir adanya pencemaran lingkungan dalam hal pencemaran di udara tersebut begitu. After effect-nya gitu ya. Jadi di sana tidak hanya bagaimana kita menanggulangi sampah, tapi kita juga menyediakan metode untuk menanggulangi hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh penanggulangan sampah itu tadi. Jadi jangan sampai kayak menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Kerennya nih, ada daerah, ini daerah asal kelahiran saya juga di Lombok Timur yang memang sudah mencetuskan peraturan daerahnya tersendiri untuk bagaimana meminimalisir penggunaan sampah plastik dengan cara kita belanja dengan bon itu kan, iya. Yang bisa digunakan. Iya. Dan kalau kita lihat dari sana, sebetulnya di NTB ini sudah ada kok pemerintah yang tercerahkan atas bagaimana pentingnya nih pengurangan sampah plastik ini, tetapi juga yang menjadi pro kontranya sekarang regulasi sudah diterbitkan, sudah ada, dan ada yang sudah menerapkan, tetapi juga banyak yang belum aware sama peraturan tersebut begitu. Karena gimana pun juga yang namanya sampah plastik apalagi kresek itu kan kayak enggak ribet deh. Bawaannya kalau dari rumah harus capek-capek bawa goodie bag, ya udah, atau juga nanti kita keluarkan uang itu sampah media tempat kita membeli barang-barang ya sudah include dengan plastiknya tersebut gitu. Jadi ngapain saya harus capek-capek bawa dari rumah goodie bag, itu bakalan banget deh kayaknya begitu. Tetapi itulah dia yang namanya reduce itu tadi, mengurangi itu tadi ya, bagaimanapun juga dengan metode tersebut begitu. Dengan metode kita membawa goodie bag, sampah tas belanja dari rumah yang bisa meminimalisir adanya sampah plastik tersebut begitu. Sampah gitu ya. Dan juga ya selain daripada itu ada metode reuse atau menggunakan kembali, kayak misalnya ibu deh beli minyak goreng gitu, kemasan minyak goreng yang refill itu kan bisa berdiri Bu ya. Iya. Nah kita bisa jadi
media tersebut sebagai media bercocok tanam atau media tempat kita menanam sayuran dan lain sebagainya begitu. Artinya banyak hal yang bisa kita tempuh lah untuk bagaimana kita menggunakan kembali atas sampah yang kita hasilkan. Nah, yang terakhir ini recycle, daur ulang. Tadi banyak banget kalau kita memang apalagi mempunyai jiwa-jiwa pengrajin begitu ya. Kayaknya bakalan seru banget. Iya, jadi itu tadi sih penerapan 3R, karena bagaimanapun juga generasi milenial atau generasi Gen Z kan juga paling enggak lah tahu soal metode ini dan coba untuk menerapkannya. Ya, kalau bukan kita sebagai generasi muda yang menjadi katalisator untuk bagaimana mengurangi atas sampah ini, ya dengan metode yang ditawarkan begitu. Karena kita menggaungkan zero waste, tapi kampanye itu tidak dibarengi dengan metode-metode yang telah ditawarkan begitu. Jadi kalau dari judul topik pemuda sebagai sampah bangsa begitu, karena yang namanya sampah kan dia sifatnya tidak berguna, dia pengaruhnya negatif. Contoh kecil, kalau kalian membuang sampah sembarangan, ya apa bedanya kalian dengan sampah yang kalian buang tadi, karena kalian itu memberikan dampak yang negatif begitu. Oke, karena sudah tidak ada juga nih yang bertanya dan ini ternyata sudah 1 jam loh, tidak terasa. Perbincangan kita ini sudah jadi 1 jam, betul. Jadi saya udah stop, sudah 1 jam gitu. Sudah, ini asik sekali perbincangan kita, tentunya dengan pembicara yang valuable ya. Semoga tidak segan untuk direpot-repotkan lagi di kemudian hari. Mungkin kita butuh penyuluhan di desa-desa mengenai lingkungan dan lain-lain. Apalagi kalau desa itu mereka kan masih minim sekali ya edukasi mengenai lingkungan. Semoga Kak Lara bisa menjalin silaturahmi nih dengan kita teman-teman Senyum Desa, Korwil Lombok, ketika misalkan nanti kita akan ada program mengenai penyuluhan lingkungan. Oke, terima kasih Dek, Kak Lara. Mau manggil Dek Lara aneh banget. Terima kasih Dek atas kesempatannya, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya sehingga kita bisa berbincang hari ini. Terima kasih banyak Lara atas perkenannya malam ini sudah mau mendampingi Sunday Talk kita. Ini sebagai pembuka juga nih untuk acara Sunday Talk ke depannya. Semoga doakan ya, semoga organisasi yang baru kita bangun ini bisa mengikuti jejaknya organisasi duta lingkungan ya. Jadi ke depannya terus bisa eksis karena bermanfaat bagi masyarakat.